Wah, ada air nih. Minum aja lah. Up, up, up. Kenapa, Ustaz? Mas Ilham, kalau minum tidak boleh pakai tangan kiri, ya, Iya. karena ajaran Rasulullah itu minum itu pakai tangan kanan. Yang kedua, kalau minum itu harus dalam posisi duduk. Itu maksudnya, Iya. oke, ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya kalau mau minum pakai tangan kanan dan harus dalam kondisi yang duduk. Kenapa demikian? Nanti akan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Kolbu, salam jumpa kembali dengan saya, Ashabul Kahfi. Nah, tadi di awal Mas Ilham minum. Hal yang sederhana yang seringkali kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Minum, makan, berjalan, tidur. Hal itu sangat sederhana dan hal yang biasa. Hal yang biasa akan sangat biasa kalau kita membiasakan atau dibalik. Hal yang luar biasa menjadi biasa karena sudah terbiasa. Minum sebenarnya adalah hal yang luar biasa. Kenapa menjadi biasa? Karena kita sudah terbiasa. Apa sih luar biasanya minum? Memang tampaknya sederhana, minum air putih, kita minum, glek-glek-glek, selesai. Hal yang biasa, minum ya biasa. Sebenarnya minum itu adalah hal yang luar biasa. Menjadi biasa karena kita sudah terbiasa. Ada apa sebenarnya dengan minum? Yang pertama, ketika kita minum, ada banyak proses yang terjadi ketika kita minum. Air ini yang hadir di hadapan saya, yang hadir di meja ini, tidak serta-merta ada. Air ini ada, butuh proses yang demikian panjang. Air ini berasal dari pegunungan. Di gunung, diambil oleh perusahaan air minum. Di dalam perusahaan air minum itu ada pekerjanya, ada buruh pabriknya, ada orang-orang yang terlibat dalam proses pengemasan air minum ini. Setelah terjadi pengemasan air minum ini masih ada orang yang mengemas botolnya, orang yang menciptakan botolnya, orang yang mencetak botolnya. Terjadi beberapa sinergi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Itu setelah jadi botol kemasan berupa air minum, lalu didistribusikan oleh siapa? Oleh orang-orang yang tugasnya mendistribusikan air ini kepada pasar atau swalayan-swalayan. Di situ ada sopir, ada kernetnya, ada mobilnya, ada bensinnya. Satu kesatuan itu adalah sebuah kesatuan yang luar biasa, bukan hal yang biasa. Ketika sampai di supermarket atau di pasar, dibeli oleh kita, dibawa di hadapan meja makan kita, atau dibawa di hadapan meja kita saat ini. Maka proses yang demikian panjang itu adalah bukan proses yang biasa, tapi proses yang luar biasa. Maka untuk dapat menikmati seteguk air adalah butuh proses yang sangat panjang dan luar biasa. Maka ketika kita minum air, jangan hanya sekedar minum, apalagi pakai tangan kiri dalam posisi berdiri. Rasulullah menganjurkan ketika kita minum pakai tangan kanan seteguk demi seteguk dalam posisi duduk.
Nah, di dalam proses terjadinya air yang di hadapan meja makan kita, di hadapan kita, butuh proses yang demikian panjang. Ketika kita meneguk seteguk air, maka ingatan kita tertuju kepada orang-orang yang telah menghadirkan minum di hadapan meja kita. Siapapun orang yang telah berkontribusi terhadap hadirnya minum yang ada di hadapan meja makan kita, saat kita minum, orang-orang inilah yang akan kita doakan. Seteguk air kita doakan orang yang mencari sumber di pegunungan, para pedagang airnya di pasar, para buruh pabriknya, kita doakan semuanya. Maka apa yang kita minum, apa yang kita rasakan menjadikan diri kita lebih sehat dan menjadikan itu nilai ibadah. Ini yang disebut the power of terima kasih. Bagaimana kekuatan dahsyatnya terima kasih. Di dalam konteks agama, inilah yang disebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayo, sahabat kolbu dimanapun yang Anda berada saat ini, kaulah muda, jangan hanya sekedar minum, jangan hanya glak-glek pakai tangan kiri sambil berdiri. Ayo, kita minum sambil berdoa. Tidak hanya sekedar mendoakan diri kita, tapi mendoakan orang-orang yang telah berkontribusi terhadap hadirnya minum di atas meja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.